Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmatul Asma dengan NIM 20020150101012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode perkerasan pada jalan lentur. Pertama, metode Group Index. Metode ini dikembangkan oleh Public Road Administration, disingkat PRA, di USA, dikembangkan pada klasifikasi kelompok tanah, diturunkan dari pengalaman desain terdahulu. Model desain struktur perkerasan terutama dikhususkan untuk perkerasan dengan LPA atau lapis pondasi atas dan LPB lapis pondasi bawah yang menggunakan agregat atau tanah. Nilai grup indeks dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut, di mana A sebagian dari presentasi material yang lolos saringan nomor 200 yang lebih besar 35% dan tidak lebih besar dari 75%, yang dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 20. B. Sebagian dari presentasi material yang lolos dari saringan nomor 200 yang lebih besar dari 15% dan tidak lebih dari 55%, dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 40. C. Sebagian dari batas cair yang lebih besar dari 40% dan tidak lebih dari 60%, dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 20. D. Sebagian dari indeks plastis yang lebih besar dari 10% dan tidak lebih besar dari 30%, dinyatakan sebagai bilangan positif bulat antara 0 sampai 20. Rentan nilai grup indeks yang berlaku adalah 0 sampai 20. Contoh soal. Analisa tanah dasar untuk digunakan bagi perkerasan mendapatkan tanah lolos saringan nomor 200 mempunyai LL yaitu 40% dan PL yaitu 15%. LHR mempunyai intensitas 750 SMP. Jawaban. Persen butiran lolos saringan nomor 200 yaitu 55%. Jadi A sama dengan 55 dikurang 35 sama dengan 20. B sama dengan 55 dikurang 15 sama 40. C sama dengan 0 karena LL tidak melebihi 40. D sama dengan 15 dikurang 10 sama dengan 5. Grup indeks yaitu 0,2 A ditambah 0,005 dikali A dikali C ditambah 0,01 dikali B dikali D. 0,2 dikali 20 ditambah 0,005 dikali 20 dikali 0 ditambah 0,01 dikali 40 dikali 5 sama dengan 6. Dari grafik didapat tabel lapis pondasi bawah yang diperlukan yaitu 20 cm untuk intensitas lalu lintas dengan LHR 750 di atas garis AA didapat 30 cm. Ini berarti tebal perkerasan lapis pondasi atas dan permukaan adalah 30 cm. Dapat diambil LPA yaitu 20 cm dan lapis permukaan yaitu 10 cm. Metode grup indeks ini sangat sederhana, cukup dengan mencari pengelompokan tanah berdasarkan grup indeks. Menggunakan peralatan biasa mekanika tanah yang banyak tersedia di laboratorium, dan beban lalu lintas pun cukup diwakili perkiraan volume tanpa memperhatikan berat dan komposisi kendaraan. Asumsi masa layan adalah 20 tahun dan beban lalu lintas merupakan beban rata-rata selama 20 tahun. Adapun kekurangan metode ini yaitu: pertama, gambaran angka grup indeks tidak mencerminkan perilaku tanah dasar dalam menerima beban lalu lintas. Kedua, berat maupun komposisi kendaraan dan konfigurasinya tidak disinggung sama sekali, padahal faktor-faktor ini sangat menentukan kerusakan perkerasan. Ketiga, tidak memperhitungkan komposisi lapisan perkerasan dan kualitasnya. Keempat, tidak memperhitungkan faktor lingkungan seperti temperatur, curah hujan, dan geometrik jalan. Kelima, parameter kerusakan struktur perkerasan tidak terukur.
Sebaiknya metode ini hanya digunakan pada analisa pendekatan saja. Metode kedua yaitu metode CBR. Metode ini paling banyak dipakai untuk perencanaan perkerasan lentur. Pada awalnya dikembangkan oleh California Division for Highway, kemudian baru ditindaklanjuti oleh US Army Corps of Engineers dan umumnya diadopsi oleh banyak negara di dunia. Metode ini didasarkan dari hasil empiris oleh California State Highway Department, USA dengan mengacu pada nilai CBR atau California Bearing Ratio. Pemeriksaan CBR dalam hal ini dilakukan terhadap tanah dasar, dapat dilakukan di laboratorium atau di lapangan. Nilai CBR adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Model desain struktur perkerasan berdasarkan metode CBR diturunkan dari persamaan berikut ini, di mana T merupakan tebal struktur perkerasan, N merupakan beban sumbu standar kumulatif, A merupakan luas bidang kontak lingkaran dari suatu roda kendaraan pada sumbu standar, PE merupakan tekanan roda akibat beban, ESWL pada bidang kontak A yang memberikan reaksi struktural seperti tegangan atau deformasi yang sama pada tanah dasar atau struktur perkerasan. CBR yaitu indikator kekuatan tanah dasar. Untuk suatu nilai CBR tanah dasar, persamaan di atas akan mendapatkan hasil berupa ketebalan struktur perkerasan total, yaitu tebal lapisan permukaan, LPA dan LPB. Sedangkan nilai CBR lapis fondasi bawah akan diberikan tebal lapisan permukaan dan tebal fondasi atas. Demikian pula nilai CBR lapis fondasi atas akan mendapatkan nilai tebal lapis permukaan. Dari hasil pengeliminasian dari ketiga hal tersebut akan didapatkan tebal masing-masing dari elemen struktur perkerasan, yaitu T permukaan, TLPA, dan TLPB. Hasil turunan dari persamaan ini dijabarkan dalam bentuk grafik sehingga proses perhitungan menjadi lebih mudah dan singkat. Contoh soal. Dari beberapa sampling tanah dasar didapatkan CBR 9, 6, 12, 7, 8, 7, 10, 9, 11. Lapis pondasi bawah dan atas berturut-turut mempunyai CBR 20 dan CBR 50. Tentukan tebal perkerasan yang paling optimal bila mana beban sumbu ekivalen standar adalah 2,5 dikali 10 pangkat 5 SS. Dalam penentuan CBR rencana dilakukan prosedur penentuan CBR rata-rata, yaitu pertama, tentukan harga CBR terendah. Kedua, tetapkan berapa banyak harga CBR yang sama dan lebih besar dari masing-masing nilai CBR. Ketiga, angka jumlah terbanyak dinyatakan sebagai 100%. Jumlah lainnya merupakan persentase dari 100%. Keempat, buatlah grafik korelasi antara nilai CBR dan persentase jumlah tadi. Kelima, nilai CBR rata-rata adalah yang didapat dari angka persentase 90%. Dalam praktek, untuk mendapatkan nilai CBR rata-rata yang aplikatif, lakukan pengelompokan dalam segmen-segmen di mana variasi nilai CBR tidak terlalu berbeda jauh. Jawaban contoh soal sebelumnya. Tarik garis vertikal dari absis 2,5 dikali 10 pangkat 5. Memotong garis CBR 7 didapatkan tebal perkerasan 28 cm. Ini berarti T permukaan ditambah TLPB ditambah TLPA sama dengan 28 cm. CBR LPB sama dengan 20 didapat T permukaan ditambah TLPA
sama dengan 12 cm. CBR LPA sama dengan 50 didapat T permukaan sama dengan 5 cm. Jadi TLPB sama dengan 28 dikurang 21 sama dengan 16 cm. TLPA sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7 cm. Tebal total diambil 30 cm. TLPB sama dengan 17 cm, TLPA sama dengan 8 cm, dan yang terakhir T permukaan 5 cm. Harap diperhatikan bahwa variasi beban lalu lintas ada tebal LPB minimal dan ada tebal LPA minimal yang perlu disesuaikan kembali di dalam perhitungan. Dibandingkan dengan metode sebelumnya, metode CBR ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1. Digunakan di mana-mana oleh banyak negara. Kedua, prosedur cukup mudah. Ketiga, dapat dilaksanakan di laboratorium maupun di lapangan. Keempat, kekuatan lapis perkerasan lama dapat dievaluasi. Kelima, sudah memperhitungkan berat kendaraan, konfigurasi kendaraan, dan konfigurasi sumbu. Keenam, dapat menghasilkan komposisi lapis perkerasan dan kualitas bahannya. Terlepas dari kelebihannya, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertama, pemeriksaan sangat spesifik untuk bahan yang bersangkutan, juga tujuan untuk apa tes ini dilakukan. Kedua, bila hasil terdahulu harus diikuti, prosedur tes harus benar-benar tidak menyimpang dari tes lama. Ketiga, tidak memberikan hasil yang akurat bila ada material kasar. Keempat, hasil yang didapat sangat sensitif terhadap perubahan kepadatan. Kelima, metode tidak memperhitungkan faktor lingkungan. Keenam, parameter kerusakan struktur perkerasan tidak dapat langsung diketahui. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.